Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurullah la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Perusahaan Kecamatan Pegelungan, yang kami hormati Kepala SD Negeri Lasa 01, Ketua KKG beserta jajarannya, Bapak Ibu Guru PAI di Kecamatan Pegelungan yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, kita masih diberikan kesehatan berpanjang sehingga kita terus untuk meningkatkan kemampuan kita dalam rangka memberikan layanan terbaik untuk anak-anak kita. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama menyangkut luar biasa tadi yang sudah dirakerkan ya. Ini raker ya, ya beberapa program yang tentunya raker ini kalau bisa ada semacam inovasi ke depannya, tidak seperti sama seperti tahun kemarin. Kalau misalkan jarkasnya sama, ada plusnya. Misalnya plusnya setelah selesai dari kegiatan membuat sebuah karya. Jadi tidak hanya anak-anak kita yang buat karya, gurunya juga begitu. Sehingga nanti akan bisa memberikan makna bagi kita ketika melakukan sebuah aktivitas di mana pun berada. Tidak hanya berziarah, tetapi tahu isi tentang ziarah yang di sana. Misalkan ziarah A, ziarah B, wali A, wali B, dan sekaligus syukur bisa mengambil intisari berkaitan dengan kependidikannya. Itu yang penting Bapak Ibu, sehingga banyak pelajaran yang bisa dikembangkan. Seperti hanya ketika Bapak Ibu di Kota Semarang itu kan ada bangkai Selegara. Bangkai Selegara kita punya beberapa kitab. Itu juga bisa Bapak Ibu kembangkan dari situ, sehingga berikut juga menjadi gurunya pendiri Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nah ini penting Bapak Ibu, tidak hanya sebatas melihat tempatnya, tapi syukur kalau bisa mengkaji di dalamnya. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kemarin Bapak Ibu kalau bagi Bapak Ibu yang PNS atau P3K, itu kan sudah saatnya untuk memasukkan kinerjanya dalam PMM. Sudah semua ya. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu yang non PNS, non PNS Bapak Ibu, spiritnya luar biasa Bapak Ibu. Ada 3 spirit yang perlu kita kembangkan bersama-sama bagi guru PAI dalam rangka kinerja, pengukuran pengelolaan kinerja. Yang pertama Bapak Ibu, mari perencanaan PAI di dalamnya mulai dari pembelajaran sampai kegiatan Bapak Ibu, mulai juga P5 dan sebagainya, itu bermuara kepada realisasinya satuan pendidikan, keunggulan satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan panjenengan program tahun ini atau 4 tahun akan datang itu apa unggulannya? Jangan sampai guru PAI itu mengembangkan program perencanaan modul ajar ataupun mungkin perencanaan yang lainnya mengajar untuk mengajar, bukan. Tapi mengajar untuk memperkuat, mendukung program yang dikembangkan di satuan pendidikan. Misalkan ada sekolah pendidikan atau pendidikan, Pak, besok sekolah kami akan menjadi sekolah sehat. Berarti orientasi berkaitan dengan pembelajaran PAI mengarah ke sana semua. Atau Pak, sekolah kami ingin sekolah yang kewirausahaan misalkan. Berarti Bapak Ibu bagaimana sekolah pembelajaran PAI itu mengarah kepada penguatan kewirausahaan. Ataupun program-program yang lainnya. Atau misalkan Pak, unggulan sekolah kami misalnya berbasis Islam, kafir. Jadi Bapak Ibu bagaimana program itu tersukseskan tidak hanya peragama satuan pendidikan, tetapi di dalamnya pendidikan agama Islam masuk di dalamnya. Sehingga ketika pas pembelajaran juga sering menanyakan atau mungkin ada tugas-tugas lain yang berkaitan dengan program yang dihubungkan dengan satuan pendidikan. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam pengembangan kurikulum PAI kami sangat mengharap sekali, dan banyak alhamdulillah bergabung, ada yang jadi bendahara, ada yang jadi tim P5, ada yang juga jadi wakil kepala dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu itu untuk ikut mensupport bagaimana PAI itu memberikan warna. Apalagi sekarang Bapak Ibu dengan kondisi pasca COVID ini sekaligus menghadapi terkait dengan Indonesia Emas, Bapak Ibu, banyak hal yang perlu kita kembangkan bersama-sama. Jadi besok ke depan, itu generasi yang akan menguasai dunia itu ada 2. Yang pertama yang menguasai peradaban. Peradaban itu anak-anak yang punya karakter. Karakter tidak hanya tawaduk, di dalamnya karakter tangguh, karakter bertanggung jawab, karakter loyal, karakter mempunyai integritas tinggi, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, orang yang
ahli dalam agama. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekarang tanggung jawab kita sebagai guru Bapak Ibu bukan seperti sebelum IT itu terkuasai oleh anak-anak kita, masuk ke wilayah anak-anak kita. Kalau dulu Bapak Ibu, kita masih banyak bagaimana cara anak-anak cara membacanya, cara mencarinya. Sekarang yang kita kembangkan Bapak Ibu untuk cara mencari, cara membaca, cara menulis sudah harus Bapak Ibu clearkan pada saat di SD-nya. Anak-anak kita akan dihadapi kepada cara memilihnya. Nah ini Bapak Ibu, kalau anak-anak belum standar untuk membaca Al-Quran, anak-anak akan membaca Al-Quran dengan versinya dia yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, yang ada di internet. Cara anak untuk wudhu dia akan mencari dari situ. Cara anak untuk sholat akan mencari dari situ. Nah sekarang tugas kita Bapak Ibu, anak berikan fondasi cara sholat yang benar, cara wudhu yang benar, cara membaca Al-Quran yang benar, sehingga ketika dia itu menghadapi membaca di YouTube, melihat di YouTube, anak sudah bisa memilihnya. Oh ini bacaan orang ini, oh ini bacaan yang dikembangkan di aliran ini, oh ini yang biasa dibaca oleh orang kelompok ini. Ini Bapak Ibu. Kalau tidak, yang terjadi nanti menjadi confused anak-anak dalam memahami sebuah agama. Nah inilah Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi ke depan yang akan menguasai orang yang memiliki peradaban bukan orang yang ahli IT. Yang kedua orang yang ahli agama. Yang itulah yang nanti akan menguasai dunia. Oleh karena itu pendidikan agama menjadi sangat penting. Mari Bapak Ibu di SD, anak-anak SD selesai dari SD Bapak Ibu khususnya yang negeri. Yang pertama as-samas ad-duha kudu hafal. Membaca, menulis clear. Nah ini tanggung jawab kita Bapak Ibu. Cuma kami ingin menguatkan diri Bapak Ibu. Bapak Ibu guru baik siap nggak untuk menghantarkan anak-anak kita, anak kelas 6 itu clear bisa membaca Al-Quran, menulis Al-Quran, dan hafal mulai as-samas ke bawah. Bapak Ibu di Pedurungan siap nggak ini? Alhamdulillah, walaupun masih separuh, insya Allah Bapak Ibu ya. Dan ini kalau tidak clear Bapak Ibu, yang terjadi nanti anak-anak kita akan dihadapkan dengan berbagai pilihan yang belum tahu dasar sebagai pokok yang Bapak Ibu kembangkan. Oleh karena itu menjadi penting Bapak Ibu untuk mendasari anak-anak. Mari Bapak Ibu, Pak di tempat kami, alhamdulillah untuk BTK TP Madinnya jalan, Bapak Ibu berikan penguatan, berikan buku progres anak-anak. Berikan surat dari kepala sekolah kepada orang tua semua wajib untuk di TPK Madin di sekolah di Madin sekitarnya. Bapak Ibu tinggal mengambil dari progresnya. Alhamdulillah Pak di tempat kami 1 minggu sekali. Alhamdulillah 1 minggu BTK wajib 2 kali. Alhamdulillah Pak baru pingin Pak. Alhamdulillah punya pinginan. Ya minimal ketika nanti besok ketika yang kiamah kita kecipratan pingin mendirikan BTK wajib di sekolah. Baru pingin. Kalau Bapak Ibu berperan luar biasa, silakan Bapak Ibu sesuai dengan kapasitas dan kondisi yang ada. Tetapi wajib untuk BTK di sekolah sekitarnya untuk SD ini menjadi wajib Bapak Ibu. Bapak Ibu perkuat dengan apa? Dengan surat dari kepala sekolah kepada orang tuanya. Nah nanti Bapak Ibu akan terbantu bagaimana menggali potensi anak-anak terkait dengan Al-Quran, membaca sampai menghafalkannya. Ini yang pertama. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kami sangat menunggu Bapak Ibu hasil karya pembelajaran. Sekaligus sebenarnya Bapak Ibu sekaligus produk pembelajaran Bapak Ibu yang tervideokan. Sudah ada beberapa yang mengirim video, Pak pembelajaran kami ada. Tapi persentase baru 0,0%. Jadi Bapak Ibu masih sangat sedikit. Ketika Bapak Ibu lakukan Bapak Ibu, itu ketika Bapak Ibu mau mengupload ke PMM, Bapak Ibu sudah tinggal ngambil linknya saja. Mau minta apa? Misalkan kegiatan ini tadi sudah divideokan, kemudian dikembangkan di webnya, YouTube-nya, Bapak Ibu dengan mengambil pengembangan diri, Bapak Ibu ngambil dari YouTube, itu pun bisa dimanfaatkan di PMM. Dan itu bukti real Bapak Ibu, sesuai dengan waktu yang telah dilakukannya. Begitu juga Bapak Ibu ketika pembelajaran. Oh pembelajaran Bapak Ibu mengembangkan media, Bapak Ibu mengembangkan strategi pembelajaran, Bapak Ibu ada videonya di YouTube kan, di webnya sekolahan ataupun mungkin webnya KKG, itu pun bisa mendorong sekaligus melengkapi kegiatan-kegiatan kita terkait dengan di
kinerja yang kita lakukannya. Atau mungkin Bapak Ibu mengembangkan dengan pola berita yang sudah terupload mungkin di Kementerian Agama atau mungkin di webnya sekolah Bapak Ibu, itu pun menjadi bukti dan itu Bapak Ibu sangat membantu terkait dengan kinerja kita. Oleh karena itu Bapak Ibu untuk mendorong ke sana, mari Bapak Ibu memanfaatkan KKG secara maksimal, sekaligus Bapak Ibu berkreatif ria, berkolaborasi dengan berbagai guru-guru yang memiliki potensi yang ada di KKG ini. Kami memberikan apresiasi luar biasa KKG Kecamatan Pedurungan, termasuk KKG yang produktif. Tepuk tangan untuk KKG Kecamatan Pedurungan. Nah, Bapak Ibu kami sangat mendorong untuk capaian MAPSI. Kemarin lomba MAPSI tingkat kota Kecamatan Pedurungan dapat apa? 1 rebana ya. Rebana tuh juara 1. Apa lagi? Selain rebana kita ada 2 ya. Apa 3? Tingkat kota, Pak. Tingkat kota. Oh. Kaligrafi, apa lagi? Macopa, apa lagi? Sudah ya. Nah, mari Bapak Ibu, ya. Hifdzul Quran, alhamdulillah. Mari Bapak Ibu yang kami hormati, itu baru 4 ya, sekitar 4 ya. Nah, mari Bapak Ibu untuk ke depan kita tingkatkan lagi. Yang juara 1 kemarin baru 4, mari juara 1, luar biasa. Bapak Ibu, mari Bapak Ibu tidak hanya 4 ke depan, kan ada berapa cabang? 19 ya kalau salah. 14. Bapak Ibu, mari Bapak Ibu raih bersama-sama. Cara meraihnya Bapak Ibu, banyak hal. Pertama, dari pola kita ketika pembelajaran. Mengapa kok kami sangat mengharapkan sekali adanya produk? Sebenarnya Bapak Ibu, banyak hal yang perlu kita kembangkan. Yang pertama berkaitan dengan kompetensi. Jadi tingkat berpikir anak. Itu Bapak Ibu, kalau PAI mayoritas masih pada tingkatan C3, praktek. Praktek wudhu, praktek sholat, praktek berdoa dan sebagainya, praktek membaca boleh. Tapi mari Bapak Ibu tidak hanya berbasis kepada praktek. Tingkatan lagi syukur pada bisa menilai. Orang temannya praktek, temannya untuk menilai, untuk membandingkan. Kemudian Bapak Ibu tingkat produk. Bagaimana cara mensortir produk sholat? Misalkan saja bisa anak sholat, bagaimana tata cara sholat, gambar tata cara sholat juga boleh. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa, atau mungkin anak sholat dengan temannya untuk divideokan dengan bacaan-bacaan yang tartil, itu juga bisa Bapak Ibu. Nah, ketika produk itu hasil Bapak Ibu, kami melihat beberapa sekolah yang luar biasa, yang sekolah swasta, ini sudah menghasilkan karya-karyanya. Kemarin sudah kami kembangkan di Harbun, kemudian di Insan ya, Cahaya Ilmu. Bapak Ibu mengembangkan dari hasil karya. Jadi Bapak Ibu, ketika hasil karya itu sudah jadi, tidak hanya kemudian dikumpulkan, tetapi anak untuk menyampaikan hasil karyanya. Menyampaikan hasil karya dari anak. Itu dan nanti Bapak Ibu, jadi tugas kita sebagai guru dalam kurikulum Merdeka khususnya Bapak Ibu, itu menggali temukan potensi anak. Jadi sebenarnya produk, nilai dan sebagainya itu hanya menghantarkan itu sebenarnya. Esensinya adalah guru menggali temukan potensi anak. Ketika anak itu menghasilkan karya, dia menyampaikan karyanya ada luar biasa, apa yang dikaryakan setetes, jelas, bagus. Berarti memang anak itu expert di bidang itu. Atau bisa saja yang dibuat nggak bagus. Tetapi dia bisa memberikan pernik-pernik di sekitarnya. Misalkan kalau kaligrafi juga nggak bagus, tetapi dibuat semacam ada figuranya di tengah, di samping-samping figura, dilukis dan sebagainya. Karyanya nggak bagus, tapi pernik-perniknya yang bagus. Atau bisa aja karyanya orang bagus, pernik-perniknya nggak setol. Tetapi ketika menyampaikan runtuh bahwa kami berdua membuat bla 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 bla, kemudian hasilnya semacam itu, kamu sangat bahagia, menceritakannya bagus. Itu Bapak Ibu. Jadi dari proses yang Bapak Ibu memberikan tugas anak, ketangguhannya sudah jadi, kemudian terbentuk tanggung jawab menghasilkan karya, anak tertemukan. Yang pertama, expert menghasilkan karya itu. Kan tidak semuanya expert, ahli dalam ada itu. Tapi ada juga, dia tidak expert, tetapi dia bisa memberikan pernik-pernik di sekitarnya. Berarti dia muncul senang pernik-perniknya. Atau dia pernik-perniknya nggak isop, barangnya juga nggak jelas, tapi dia menyampaikan dengan lugas, dengan dengan sistematis, berarti dia orasinya bagus. Itu Bapak Ibu yang tergali temukan potensi anak didik panjenengan.
Jadi Bapak Ibu, dalam konteks ini itu sebenarnya semuanya masih formatif. Formatifnya apa? Tertemukan potensi dari si anak didik. Tetapi dalam konteks kurikulum merdeka kan sudah sumatif. Karena apa? Produknya sudah jadi. Gitu Bapak Ibu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu itu baru termasuk prosesnya. Nah, gali temukan potensi itulah yang Bapak Ibu tertemukan dari potensi anak. Ketika diproses, Pak menghasilkan yang ora iso, pendidik yang jelas, menyampaikan yang menang, kalau bedina dan sebagainya, enggak apa-apa. Masih ada fase berikutnya. Itu Ibu Bapak yang kami hormati. Ketika tertemukan itu tadi Pak, anak ini ternyata ngomongnya bagus. Bapak Ibu ada P5. Jadi tersinergi Bapak Ibu. Anak ngomongnya bagus. Oh nanti ketika P5 untuk menjadi MC. Tugas Bapak Ibu menyemai potensi yang telah tertemukan. Kemudian Pak ngomongnya cetrop aja yang dari yang diciptakan tuh, yang dihasilkan orang itu senang dan sebagainya. Bisa menjadi tembaga setan ketika mau menyampaikan, dia akan menyampaikan dengan bagus. Pak tadi dia penik-peniknya bagus. Oh bisa dia menata tempat kegiatan itu. Itulah Bapak Ibu tersinergi antara kegiatan intra dengan kegiatan kurikuler dalam P5-nya. Nah, ketika anak itu muncul Bapak Ibu, kan tidak hanya P5. Oh, besok ada PHBI misalkan Roja dan sebagainya, anak dikompetisikan. Jadi potensi-potensinya dia sudah akan muncul Bapak Ibu. Ketika itu Bapak Ibu juga bisa dikembangkan dalam kegiatan-kegiatan event-event yang lainnya sehingga potensi-potensi yang muncul itu tersemai dengan baik dan juga terperhatikan tinggal dikembangkannya. Ini Ibu Bapak, jadi orang anak juara, anak bagus dan sebagainya bukan pakai comotan tetapi by proses. Dan proses itu tidak langsung jadi, tapi semuanya by proses dan Bapak Ibu yang menyemainya. Itu Bapak Ibu, kami sangat mengharapkan sekali bagaimana pembelajaran Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, apapun bentuknya, karya apapun, bukan di karyanya. Tetapi Anda bisa menghasilkan karya dengan proses yang Bapak Ibu semai, itu akan menjadikan pengalaman yang terbaik bagi anak didiknya. Jadi Bapak Ibu, ada 3 dalam sebuah pembelajaran Bapak Ibu. Ada learning akademik, mungkin sudah pernah baca. Yang kedua sosial akademik. Jadi Bapak Ibu, kalau learning akademik itu kayak gini, Bapak Ibu nyatet dan sebagainya. Itu learning akademik. Kalau Bapak Ibu sambil minum dan sebagainya, sambil jajan juga dimakan dan sebagainya, itu sosial akademik. Atau Bapak Ibu yang ketiga adalah experience akademik. Malah Bapak Ibu, yang menarik Bapak Ibu, ketika Bapak dicatat dan sebagainya, itu kalau baru selesai dari sini mau dijampaikan kok lali kabeh. Tapi ono catatannya. Memang capaiannya itu hanya 10% sampai 50%. Kalau sosial akademik Bapak Ibu malah sampai 15%, mas 20%. Jadi Bapak Ibu kalau sampai dengarkan sampai medan, sampai ngopi, itu malah sampai 20%. Jadi kadang ilmunya masuk tapi minumannya yang masuk. Ora apa-apa. Tapi kan mau apa yang disampaikan? Pas guyu kae kan misalkan Bapak Ibu ngerti. Oh pas guyu kae Pak Fauzi menyampaikan tentang learning. Oh, kemutannya learning. Tapi menape? Kalau Bapak Ibu tulis malah lali. Mau disampaikan apa? Ya mbuh, tapi ono catatane lah ya. Menyampaikannya ono catatane. Begitu juga Bapak Ibu ketika pelatihan, yang kenang, apa mau kerja disampaikan, bagus. Apa mana hasilnya? Ada di flash disk. Biasanya begitu. Tapi coba jelaskan. Ya nanti saya tak mau kondisi. Nah itu satu cerita Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu sambil ngopi, mau kerja disampaikan apa? Oh pertama itu ngene. Cerita ini ke bidik beda, apa itu lali. Nah yang bagus lagi Bapak Ibu experience learning. Ketika Bapak Ibu, Pak, aku tak mencoba anakku mempraktekkan. Ketika di belakang, ya Allah, pokok-pokok jadi panjangnya kemudian berkreasi lagi. Akhirnya anak-anak juga menghasilkan karya, walaupun isi elek, itulah sampai 70% capaiannya. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah melakukan, itu namanya experience learning. Oleh karena itu silakan Bapak Ibu dikembangkan, soal kurang, soal tidak bagus, enggak apa-apa. Itu semuanya proses. Anak-anak kita juga begitu. Ketika anak-anak, ayo hasilkan Pak, aku ora iso, ora apa-apa, ora sak isone sampai dibina. Ora isone di bidang apa? Ngomongnya dibina. Itu baru formatif non kognitif. Itu Ibu Bapak yang kami hormati terkait dengan produk. Yang terakhir Bapak Ibu, ini sampai barang sarpo sampai Mas Mahdi. Kita kok menang ngerasani apa menang kok barbar. Amatnya menang dirasani banget. Bapak Ibu yang kami hormati yang terakhir Bapak Ibu, ini kan bulan Ramadan. Kemarin KKG Kota luar biasa menghasilkan namanya pendekar. Nah sekarang pendekarnya kan masih bersemayam, masih semedi tuh Bapak Ibu. Tapi kan punya file pendekar. Bapak Ibu bisa diambil. Itu bagus untuk mengawal anak ketika Ramadan.
Nah, syukur Bapak Ibu sebelum Ramadan, mungkin ini Rojaban ada lomba-lomba berbasis lomba yang dikembangkan di MAPSI, itu juga peluang yang luar biasa. Ketika Ramadan Bapak Ibu dimanfaatkan sekaligus untuk apa? Untuk menggali potensi-potensi dan menyemai Al-Qur'annya anak. Sehingga nanti pasca Ramadan dan sebagainya mau MAPSI sudah banyak potensi-potensi yang tergali kembangkan. Itu Bapak-Bapak, terima kasih dan terus berkah Geria. Banyak hal-hal yang perlu kita kembangkan bersama-sama, dan itu tadi ada apa jarkasi. Memang guru-guru penting untuk refreshing tentang kelas. Kami juga penting sekali Bapak Ibu buat pembelajaran, tetapi jangan di kelas. Ini akan kami kembangkan untuk semester ini Bapak Ibu. Kalau misalnya di kelas, ingin kepala sekolah dan keluar dari kelas gitu. Maksudnya apa? Memanfaatkan lingkungan menjadi sumber pembelajaran atau media pembelajaran. Jadi Bapak Ibu jangan pun baca buku terus bawa bocah wegah dan sebagainya. Bapak Ibu ekspresikan. Nah ini berangkat dari mungkin sarkasi dan sebagainya silakan. Dan itu menjadi apa menambah khazanah keilmuan kita, pengetahuan kita, sekaligus ekspresi kita. Jadi Bapak Ibu pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ini dan pembelajaran yang membebani anak. Ketika anak tadi Bapak Ibu menghasilkan karya tidak dipresentasikan, tidak tertemukan dari potensi anak Bapak Ibu, yang terjadi nanti Bapak Ibu besok kegiatan, misalkan Bapak Ibu besok kita tentang wudhu, tugas anak adalah untuk membuat bla bla bla, nanti jawabannya anak tugas meneh. Tetapi ketika Bapak Ibu sampai menemukan potensi anak akan malah menantang gurunya, Pak besok saya mau menceritakan apa gitu. Anak ketika menghasilkan tulisan kaligrafi bagus, wah luar biasa, nanti tak tempel nanggon ruangan guru. Besok akan nanya lagi, Pak saya kaligrafi berikutnya mau membuat apa lagi? Itu Pak. Dan yang terjadi Bapak Ibu, dia anak itu sudah terdesain oleh Bapak Ibu sehingga nanti dia persepsinya berbasis kepada kebutuhan anak, bukan kebutuhan guru. Jadi Bapak Ibu sekarang kan kesannya masih kebutuhan guru. Panjang masuk kelas, anak-anak sekarang pelajaran tentang fikih. Yang pertama ini, kedua ini, itu adalah desainnya guru, bukan berbasis pada potensi anak ide. Nanti kalau itu yang terjadi, anak-anak ketika besok ngerjakan ini tugas meneh, anak beban. Itu Bapak Ibu mari kita ceriakan anak dengan berbagai kreasi guru PAI-nya sehingga guru pun akan menjadi ceria, anak ceria, merdeka untuk menghasilkan karya-karya. Dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf dan kami tunggu karya terbaiknya untuk anak didik kita. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.